Waktu itu sebenarnya bermusik sih sebenarnya iseng-iseng. Upload di YouTube iseng banget. Jadi kebetulan di situ ngerekam ya cuman pakai kamera seadanya. Ntar bisa ditengok juga di YouTube aku. Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Episode 26. Dan seperti biasa, kali ini saya sudah bersama teman saya. Itu ada Raffi. Ya, kenalkan nama saya Raffi. Ini ya, seorang musisi YouTuber sih. YouTube, musisi YouTube. Mungkin dia sekarang berada di ranah yang berbahaya setelah undang-undang baru tentang IT tentang kita. Tapi ya nanti kita bakal diskusi. Tapi ya karena podcastku itu tayangan di Spotify bukan YouTube. Jadi yang di Spotify aku bikin iklan dulu di tengah, aman. Oke. You said never let me go. Halo guys, buat kalian yang ingin dengar podcast Kopsus lebih cepat daripada yang uploadan di YouTube, kalian yuk langsung bisa dengarkan di Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, dengar di Radio Publik dan juga banyak platform lainnya. Karena bisa lebih hemat kuota pastinya ya, karena dia cuma berupa audio, tidak berupa gambar dan visual. Nah, kalian juga bisa memberikan donasi dan juga kalian juga bisa memberikan support kayak di situ ya. Jangan lupa tonton di podcast di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Publik dan platform lainnya. See you. Aku tunggu nih komentar suara kalian di Spotify. Bye-bye. Oke, nah jadi kalau mau buat podcast itu gampang. Apalagi sekarang itu ada aplikasi namanya Anchor. Nah, di sana kalian kalau mau bikin podcast itu langsung didistribusikan ke Spotify, Google Podcast, Radio Publik, dan Apple Podcast juga. Banyak sekali tools-tools yang lain. Nah, oke lanjut ya. Kita sekarang udah bersama Raffi, sang pemain YouTube sih. Ya, gimana aktivitasnya? Iya, biasanya aktivitas tuh random sih. Random aja. Dibilang freelance. Tapi cover lancar. Kalau ini per hari berapa kali upload? Per hari biasanya sih nggak target per hari ya. Biasanya tuh targetnya tuh kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya kalau algoritma YouTube masih masuk lah ya. Karena YouTube itu kalau mau kencang ya konsisten. Harus konsisten. Minimal seminggu tuh harus ada satu uploadan. Nah, kalau nggak akan masuk beranda gitu. Iya, kalau nggak ya udah. Yang lihat ya mungkin HP 1, HP emak, HP kakak. Itulah dia pokoknya. Ya, Muter-muter di situ aja. Muter-muter situ aja. Kawan kantor mama, kawan kantor papa, keluarga, sepupu, itu aja sih. Situ aja ukuran naik. Nah kalau konsisten. Iya. Udah berapa lama di YouTube nih? Kalau di YouTube tuh mulai dari iseng-isengnya 2 tahun sih. Mulai dari iseng-iseng 2 tahun. Kalau sekarang kelas 2 Kelas 2 SMA. SMA berarti dari kelas 3 SMP. 3 SMP lah ya. 3 SMP. Aku SMP itu ngapain? Masih main warnet ya. Main PB. Iya sih masih sering juga sih. Masih sering juga sih. Waduh. Satu generasi. Iya. Ternyata masih ada anak-anak warnet sekarang masih ada ya. Anak-anak warnet itu masih terselamatkan. Masih ada. Oke. Walaupun
sudah susah cari warnet di. Iya, kena itu sih, kena Rahasia terus. rahasia terus. Aduh, oke, kita balik. Ini kalau main di cover itu sekarang atau YouTube-nya udah mulai ada, Des? Gimana? Udah ada penghasilan? Kebetulan belum sih, Masih nyari nama dulu. Maksudnya tuh nyari jam tayang. nyari jam tayang. Kalau mau nyari jam tayang itu triknya gampang. Gimana? Kumpulin lagu-lagu, Kumpulin lagu-lagu. taruh 1 jam, kumpulin lagu-lagu yang ini, taruh 1 jam, upload. Oh, Itu udah pasti. Orang akan nonton 1 jam karena rata-rata kalau yang mutar YouTube itu kan orang-orang yang lagi kerja, lagi kerja, lagi kuliah, udah dia bakal putar, nggak akan skip. full album. Full album. Nanti kalau udah dapat baru. Cairin. Iya, tapi kalau jangan sering-sering juga aksen kuning Iya. kan. Kalau sering-sering aksen kuning ya sama Iya, ya. sama aja sih. Dia nanti juga bakalan biasanya ada nih. Iya. Nah, kita balik ke musik. Berarti sekarang itu lebih sering cover atau ada lagu sendiri? Untuk sekarang sih lebih ke cover, cuman untuk nulis lagu sendiri udah banyak sih lagu yang ditulis sendiri, cuman ya kadang masih direkam lewat HP. Ntar kalau udah kesampaian, kalau udah tersampai apa yang kita inginkan, tersampai subscriber, tersampai jam tayang, udah muncul nih peluang-peluang AdSense nih, nah itu baru. Oh, jadi nunggu itu dulu. Tunggu itu dulu. Kan enak. Sekarang kan ada bisa masukin lagu di Spotify. Kalau lagu kita udah masuk di Spotify tuh nongol di Instagram, story Instagram tuh nongol, story Facebook nongol. Ya di TikTok apalagi pasti keluar. Itu rencananya itu sih mau buat cover short aja sih dulu di TikTok. Soalnya kan TikTok belum ada juga tentang yang hak cipta itu. Oh iya. Kalau kalian punya lagu, punya kayak karya lagu, musik, atau kalian suka nge-mix nih, belajar nge-mix, nge-DJ lah gitu kan. Gitu. Itu kalian bisa upload lagu kalian di SoundOn. Iklan tuh bang, nah ini cuma pengetahuan aja, bukan iklan. Jadi kalau SoundOn itu lagi ada promosi, jadi kalian nggak bayar sama sekali. Kalau di TuneCore kalian bayar, tapi kalau di SoundOn kalian nggak bayar. Asalkan lagu kalian bagus, benar-benar original, itu rata-rata tuh pasti diterima sama SoundOn. Itu SoundOn tuh salah satu distributor lagu TikTok resmi. Oh. Jadi dia pasti dia juga bisa ini ya, juga bisa masukkan lagu kita ke Spotify juga. Gratis juga ya? Gitu. Tapi dia lagi gratis. Biasa masih akun baru keluar, jadi manfaatkan. Kalau ada gila. Kalau kan pasti bayar kayak gitu kan salah satunya. Kita mau memperkenalkan lagu ke Spotify ya, TuneCore kan, bayarnya lumayan. Iya, bayar lumayan juga. Lumayan. Tapi ya makanya mumpung lagi ada itu coba aja. Saya cobain sih. Harus dicoba ya, harus. Oke, next kita cerita deh. Kalau musisi idola aku siapa? Musisi idola. Ngomong masalah musisi idola ini agak sulit sih. Kenapa tuh? Ada banyak sih sebenarnya. Banyak. Satu, masa ya dari sekian banyak sebutin satu bisa, kecuali nggak ada dong sebutin itu satu. nggak bisa sih. Mustahil. Nggak ada, gue kan baru kan ya. Kalau musisi favorit sebenarnya ada satu sih yang kalau Indonesia Bang Judika. Wih, Judika. Jadi suaranya bisa kayak Judika ya? Oh, enggak bisa. Dia tetap saya Oh gitu. iya, yang benar-benar karena Judika salah satu penyanyi yang sulit di tiru. Nah, betul. Selain Judika, Babang Tampan? Andika? Enggak. Siapa lagi nih? Kalau band Dewa 19. Oh, band Dewa 19. Ada lagi tuh mau Oh, band luar? konser. Kalau konser di mana? mau konser mereka. Kan baru ya? Kan baru di Koem. Oh iya acara itu ya. Iya. Ini kalau Musisi luar. Musisi luar tuh banyaknya band-band lama sih. MLTR, Michael Learn How to Rock gitu. Terus ada Queen. ada Queen.
Nah kalau yang baru-baru sih kayak siapa ya? Ed Sheeran. Oke, baru kalau yang apa lumayan. Oh ya tambah satu lagi musisi Indonesia itu ada tuh yang baru naik lagi. Siapa tuh? Tulus. Tulus. Pasti. Mirip Tulus. Tulus. Iya. Aku dari tadi jingle Tulus. Lama Judika. Tulus. Oke, Tulus. Tapi Tulus bisa ya? Bisa. Nyanyi. Hati-hati. Iya. Hati-hati aja di jalan. Oke, nanti Tulus ya. Kapan ya? Sama. Kapan lagi coba? Di podcast gua ada yang nyanyi kan? Anjay. Iya, bempernya ada kan ya, oke. Ada tapi kan yang live gitu. Iya, yang live ya. Nah, yang live pun apalagi kita tunda kan? Oke, kita tunda. Kita mau puasa, karena mau puasa kan kalau kita udah puasa kan nggak boleh gibah ya, nggak boleh gibah, nggak boleh ngomentarin yang ini. Makanya nih aku tutup dulu sekarang nih, korek. Nanti jadi biar puasa Aman. khusus istirahat Iya. Oke ya. Nah, kita tanya lagi ke Raffi nih. Berarti sekarang tadi katanya udah bisa record. Udah. Itu Udah bisa. belajar dengan siapa atau gimana atau sekolah? Ada sekolah record gitu nggak? Enggak. Kebetulan enggak. Otodidak ada yang ngajarin. Jadi ceritanya gini nih. Nah itu laptop mau dihidupin. Boleh. Oke. Nah, jadi gini ceritanya. Waktu itu sebenarnya bermusik sih sebenarnya iseng-iseng. Upload di YouTube iseng-iseng. Iseng banget. Jadi kebetulan di situ ngerekam ya cuman pakai kamera seadanya. Ntar bisa ditengok juga di YouTube aku. Berarti yang lama-lama tidak dihapus? Enggak. Kenapa? Karena biar orang tahu dan orang tuh termotivasi. Wis, aku suka. Nah, jadi aku suka ya. Aku bukan hanya sekedar di YouTube ya. Maksudnya aku suka orang yang kayak dia punya video lama, dia punya video lama. Dia tidak ngapusnya. Termasuk juga di Instagram kayak Betul. ada banyak yang mungkin followernya tuh banyak banget, Iya. tapi dia suka ngapus video. Iya. Nah, Ya udah tidak ngapain. Enak kita tuh mau lihat kalau memang kayak jadi jadi dia memang punya follower banyak. Betul. Karena dia punya karya, dia jualan. Bukan Iya. beli. Bukan beli. Nah, Habis ini nggak serang. sampai di mana sih? Sampai iseng-iseng coba. Iya. YouTube-nya masih ada. Iya, YouTube-nya. Nah, kalau yang itu video-video lama tuh bisa juga ditengok. Mulai dari suaraku gitu bang, suaraku rada-rada fals. Ada fals Standar lah. yang tinggi apa tidak nyampe. Awal-awal pandai ngedit jauh falsnya ada tuh di YouTube. Jadi kembali lagi iseng-iseng. Nah dari iseng-iseng tersebut ada nih tiba-tiba sepupu jauh dari Bandung. Kebetulan dia lumayan Famous lah ya. berpengaruh lah di dunia perfilman juga ada. Boleh sebutin lah. Namanya Bang Tengku Fauzan atau biasa dikenal sebagai Teva. Oh, Nah, di film Dilan tuh dia tuh main sebagai Aput yang nemenin Dilan balik kampung ke Jogja pada saat film Milea. Oh iya, berarti Ada. yang bagian Dekat Dilan ya, Akhir. yang cerita peran Dilan ya? Iya. Iya. Nah dari situ tuh dia shout out untuk Bang Tengku Fauzan, untuk Bang Teva gitu. Oke. Jadi dia manggil nih ceritanya kontak-kontakan lewat Instagram. Bang, gimana apa kabar sekarang gitu lah. Awal basa-basi. Terus dia nanya-nanyain kegiatan Raffi apa fashion sekarang. Musik, oh kebetulan nih abang musik juga gitu. Kebetulan dia bermusik juga. Jodoh. Nah, mainlah ke tempat dia, main ke tempat abang itu. Terus buat cover singkat. Kebetulan abang itu waktu itu lagi belum bawa alat-alat dia dari sana. Belum bawa alat-alat dia. Jadi Raffi usahain pakai alat-alat seadanya Raffi dulu. Itu ingat banget pakai soundcard V8, terus pakai mic yang V8 ya? V8. Masih hebat abang ini sih. Soundcard V8 sama satu lagi mic yang 87 ribuan. Oke. Nah dari situ recording
Terus nanya-nanya nih, konsultasi, bang alat yang bagus apa kira-kira gitu, siapa tahu ada rezeki besok aku beli. Nah dari situ abang itu nyaranin. Nah juga tahu nih informasi yang bagus record tuh alatnya apa? Yang bagus itu sebenarnya opsional. 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 Tergantung orangnya lagi skillnya. Nah kayak mic itu tergantung orangnya juga, tergantung karakter suaranya juga. Kalau masalah sound card ya opsional, tergantung kebutuhan, butuh berapa channel. Terus butuh. Kalau dia untuk solo kayak 2 channelnya jadi. Iya. Kalau untuk solo cover biasa download karaoke aja sih dari YouTube, di cover, edit sendiri bisa. Yang 2 channel sih udah cukup. Biasanya kalau sound card sih, kalau yang orang biasanya Behringer atau Focusrite. Focusrite yang udah umum sih. Focusrite. Yeah. Nah dari situ diajari awalnya tuh pakai mic 87 ribuan sama Soundcraft 8. Tapi itu udah lumayan ya. Udah lumayan banget. Untuk memulai itu udah lumayan banget. Jadi ya istilahnya kalau untuk kita konten ini ya nggak ada alasan untuk kita mulai. Maksudnya berani mulai. Berani coba. Alat apa aja, modal HP aja udah bisa, Bang. Ya, aku jujur ya, maksudnya podcastku sekarang udah 26, juga udah ada ADS dari Spotify juga, dari Anchor juga. Nah, betul. Aku memulainya record kalau mungkin lihat di episode pertama 2, 3. Aku record full cuman dari modal HP tanpa mic. Kalau mungkin ya sekarang aku ya oke, sudah punya alat kan. Tapi kalau di awal-awal itu memang ini. Terus kedua adalah konsisten. Benar ya? Betul. Konsisten tuh perlu karena dialah yang akan menjaga penonton kita, menjaga pendengar-pendengar kita kalau yang di podcast gitu. Nah mau alat sebagus apapun kita kalau kita nggak punya konsistensi ya nggak bisa. Iya. Nggak akan berkembang sih. Jangan bikin video 1, habis itu 2 tahun lagi baru bikin video, susah. Itu susah. Nggak bisa. Terus akhirnya belajar recording, belajar mixing, belajar mastering. Terus ya awal mula suara kita masih standar, ya bang gimana nih suara aku belum bagus-bagus amat, bisa nggak bang dibagusin gitu. Nah dari situ belajarlah yang namanya orang kenal melody, segala macam pitch correction. Nah di situ ada belajar mixing mastering sama abang itu. Nah abis dari situ ya seperti biasa karena abang itu cuti kuliah juga, dia balik lagi ke Bandung. Kalau biasanya Bandung Jakarta sih, kalau nggak Jakarta di Bandung. Nah balik dia ke Jawa sana, terus dia bilangin ya udah sekarang Raffi udah bisa nih, udah abang ngajarin basic-basicnya. Terus Raffi kembangin aja skill Raffi, kembangin aja pokoknya konsistensi. Nanti kalau ada kendala kirim aja ke abang screenshot atau apa itu. Ya akhirnya ngulik sendiri. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang istilahnya udah lumayan buka studio kecil-kecilan lah gitu untuk recording. Lumayan lah ya. Lumayan. Kenapa nggak coba jadi disc jockey atau DJ atau ya musik-musik elektrik? Pernah sih kepikiran pengen jadi disc jockey atau DJ yang biasa orang kenal kan. Pernah juga tuh ikut webinar sama Ananta Vini. Oh Ananta Vini, ya. Pernah juga ikut webinar sama dia. Tapi makin kesini makin genreku bukan di situ gitu. Oke, jadi nah, genre lagi. Jadi ya. genre lagi. Tapi ilmu kita webinar. Berarti bisa ya kalau kayak pakai alat bisa. Elektrik. Pakai setidaknya pakai MIDI controller lah. MIDI controller. Ya. Jadi pokoknya kalau ada webinar atau apapun itu ikut aja. Nggak mungkin kita sia-sia di situ, pasti ada ilmu. Sedangkan Raffi yang nggak genrenya di DJ aja gitu. Ada juga yang Raffi ngerasa yang Raffi butuh gitu. Salah ngambil genre DJ di ngambil jejak jeduk kali ini. Enggak jejak jeduk dong. Ya kalau DJ DM kan. Iya, kan. Iya. Masa jejak jeduk stop itu. Habis kita serangan tuh. Maaf master. Nanti nonton bola master. Akhirnya ya udah
berkembang. Akhirnya orang yang ngeliat YouTube kadang bisa nggak gitu live akustik di sini di kafe aku gitu. Mulai dari situ Udah ada yang live reguler pernah sih, cuman sebentar doang. Terus ada tuh mulai awal-awal dulu, ingat kali live akustik belum maksudnya gimana ya, kalau dia kan ada dua tuh, ada sistem shower, ada yang reguler dari kafe kan. Oke. Kalau shower ya kayak ini ya, Yang bakul ya, ngamen. Nah, ngamen sih, kayak Triswaka kayak gitu. Terus pernah sih ada di fase yang istilahnya yang orang bilang ngamen itu. Jadi paling rendahnya dulu pernah dapat cuma 25.000 aja. Kalau ikut kompetisi kayak Indonesia Idol pernah? Kebetulan kemarin tuh sebenarnya mau ikut, cuman terkendala di umur 17. The Voice Kids? Nah, kalau The Voice Kids nanggung juga, maksudnya tuh kalau ambil yang dewasa, ambil aja yang dewasa langsung gitu. Iya, yang ada di Pekanbaru ada tuh The Voice Kids kan, siapa si Raski. Nah, si Raski kemarin dia dia juga putar situ kan, dia Iya. Indonesia Idol Junior enggak ini kan. Iya. Masuk misalnya walaupun tidak sampai ke show besar, tapi dia kan udah Betul. ya putar situ juga sih. Ya kalau rencananya ya tahun ini targetnya pengen ikut FLS 2N aja dulu. Level 2 saya bangga karena masuk sekolah. Dan sekolah mana? SMA 8. Ya SMA 8. Buat kalian SMA swasta. SMA 8. Walaupun zonasi sih. Ya zonasi ya. Zonasi. Tapi ya itu lah SMA 8 Tapi ya. yang penting SMA 8 sih. Bisa sombong. Bergengsi. Kemarin sama Bang Paki, alumni SMA 8 juga. Berarti ini temanya SMA 8 ya. SMA 8. Juga bisa deh. Jadi Bisa buat reuni sih. Kalau musik enak, jago enak, kayak kenal nada tuh susah atau kayak kan untuk kan tadi udah pernah nyoba untuk nulis ciptakan nada kan? betul. Nah, untuk ciptakan nada tuh susah. Untuk mencari, kalau Ya, Raffi mencari sih nada ya. buat musik sih biasanya lirik dulu. Dari lirik dulu. Benar. Dari lirik dulu, terus kita ikutin alur musik kita. Misalnya kita sering main dari C gitu, sering main dari C, putar-putar aja C, G, A minor ya, di situ-situ aja. Ntar nanti ketemu sendiri. Ketemu sendiri nyamannya di mana, irama yang pas buat dia pasti ketemu sendiri nanti. Justru yang penting lirik tuh harus deep, itu aja sih. Lirik dulu yang ini. Dan juga Nah, ini kadang-kadang suka ada yang keliru nih orang dengan lirik lagu nih. Maksudnya dia nulis aja, dia bisa jadi lirik dia atau gimana sih dia bisa jadi lirik? Kebetulan Raffi juga sering buat puisi. Sering buat puisi. Kadang puisi itu yang Raffi jadiin sebagai lagu. Jadi lagu. Karena puisi itu juga mungkin ada rimanya. Nah, betul. Ada ininya, terus bahasanya juga. Makanya ada kompetisi musikalisasi puisi. Puisi yang dijadikan lagu. Ya, juga kebanyakan lagu-lagu band yang kalian temuin kayak di Jogja, itu dari puisi semua. Sesuatu di Jogja ya. Sesuatu di Jogja itu dari puisi semua, dan itu semua kebanyakan juga dari puisi. Apalagi lagu-lagu Jadi indie. jangan sepele anak yang suka baca puisi. Nah, lagu-lagu indie itu biasa dari puisi juga. Ya, kebanyakan dari puisi. Dari puisi. Nah, kalau band indie yang aku suka nih, Band indie. Band asal Pekanbaru. 420. 420. itu awal-awalnya tuh 420 sering nampil di AW nampil di apa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh, udah masuk TV, udah terkenal. Iya. Ini kan perasaan abang-abang yang di sini lah ya, kemana aja tuh. Pas live dulu nggak dihirauin gitu kan. Ketika dia udah gede, udah tenar ya. Iya, baru nggak. Tapi ya begitulah kita tuh, budaya jelek. Bukan hanya orang Pekanbaru ya sih, hampir seluruh kita tuh kalau udah barang luar tuh pasti lebih bagus. Ya belum tentu lah, gitu kan. Belum tentu yang di luar tuh bagus. Banyak juga yang di dalam itu sebenarnya lebih bagus.
Iya. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu dari Cina. Pokoknya Rasis kan, podcastku bebas. bebas. Siap-siap kan yang netizen. Komentar sesuka saya. Nah. Bebas sesuka saya. Panjangan dari podcast ya dong. Kopsus. Komentar bebas sesuka saya. Iya, santai-santai aja. Jadi siap-siap aja Bro ya. Iya. Iya, untung gak live. Kalau live parah sih. Kalau ini kan bisa dikat. Langsung dihujat Iya. Kalau cita-cita Raffi sendiri itu sebenarnya mana? Sebenarnya pengennya sih kuliah. Sebenarnya pengennya diisi sih. Kuliah diisi. Oke. Tamat dari kuliah Institut diisi. Kesenian. Institut Seni Indonesia. Institut Seni India. Ya. Jorok. Kan diserahkan anak isi bang. Iya. Enggak, damai. Peace. Nah, jadi pengennya kuliah di ISI, habis tamat dari ISI, Raffi kebetulan orangnya tuh suka memperkerjakan orang dan membuka lapangan kerja daripada bekerja sama orang. Gokil. Nah, Keren. Nah, jadi setelah tamat dari ISI itu rencana pengen buat label musik sendiri atau jadi produser lah gitu. Jadi produser. Jadi bapak produser. Raffi ada sekolah musik ya? Ada. Cuman bukan vokal, gitar. Oh, bukan vokal. Bukan vokal. Di mana tuh? Di Mutiara, sekolah musik Mutiara di Sekolah musik Lombok. Mutiara. Di mana tadi? Di sekolah? Di sekolah musik Mutiara. Sekolah musik Mutiara. Hmm. Oke. Kenapa lebih milih gitar? Maksudnya kenapa bukan vokal? Karena dulu gini ceritanya, dulu pernah juga les vokal nih. Pernah juga les vokal di suatu tempat les. Les vokal lama-lama orang tua bilang lama-lama les vokal kok suaranya makin menurun gitu. Oh, jadi ada les vokal malah semakin jelek. Iya sih, Ya, oke. bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau apa besok tunggu SMP, ntar mama leskan tapi les musik kata mama. Oh, berarti kemarin tuh pas lagi masih puber suara gitu. Nah itu dia masa puber suara itu, karena suara kita dari kecil ke besar itu kan nanggung istilahnya nadanya. Jadi Iya, banyak yang kena di situ. nembak nada pun nggak bisa, maksudnya dikasih nada dari C ya gitu, yang diapain dari E dari D atau dari A gitu. Jadi nggak pas gitu. Ya itu faktornya berarti banyak yang kayak gitu kan ya. Banyak. Karena fase-fase puber perubahan suara mungkin nggak dirawat, nggak Dan diapain. itu salah satu faktor pengennya langsung ke The Voice atau Indonesian Idol yang dewasa daripada yang anak-anak. Kenapa? Karena yang kids itu mereka suaranya memang lebih tinggi-tinggi gitu. Oh, dia ini enak ya. Belum puber. Pantasan yang The Voice Kids 1 tuh bisa dia. Nah, itu dia. Iya. Tapi kan kalau cewek memang melengking suaranya memang makin. Enggak, cowok loh. Oh iya yang cowok itu ya. Apa? Ada. Apa ya? Lupa. Nah. Ya, apa? Akhirnya les musik kan, les gitar. Makin les gitar, udah makin bisa nembak nada gitu. Coba nyanyi pakai gitar, kok nggak pas rasanya ya gitu. Akhirnya perbaiki, akhirnya sampailah di fase ini gitu. Jadi mungkin berawal dari les gitar mulai suka dengan nada recording. Iya. Nah, juga. Nah, gitar aja tuh kayak piano. Gitar iya, satu lagi drum lagi belajar. Drum lagi belajar. Kalau piano bisa nggak? Kalau keyboard atau piano belum. Coba nanya nih, ini kan yang awam, aku ya main musik nggak bisa, nyanyi mungkin marah RT. Oke, kita masuk ke segmen terakhir kepada Raffi. Oke. Nah, ini nih coba nanya nih, kalau Raffi kayak kan udah mulai belajar chord, belajar nada. Nah, Beda-bedanya nada dari gitar, drum, keyboard.
piano itu ya? Atau bisa jelasin nggak? Beda-beda. Kalau drum kebetulan aku belajar ngelap juga. Kalau gitar itu biasanya pakai kunci G ya. Yang ada lambang liku-liku itu loh. Kalau drum? Kalau drum itu kuncinya bulat-bulat. Oh, kira D ya? Drum. Oh, ya kan gitar G gitu kan. Kalau drum piano, D. kalau piano dia pakai 2 kunci. Oke. Ada G sama apa gitu satu lagi. Karena belum Cuma pena. Oke. Kalau apa ya? Kalau misalnya dapat kesempatan duet, pingin duet sama siapa nih? Kalau kesempatan duet, Tulus sama Judika. Tulus sama Judika. Oh, iya. Idola kan? Idola. Lagu apa? Kalau Tulus 1000 tahun lamanya sama Hati-hati di jalan. 1000 tahun lamanya. Kalau ini dia. Oke. Aman itu, aman bisa diatur. Siap. Nah, berarti sesuai janjiku ini udah ya segmen terakhir. Iya. Sebelum itu kita mungkin ada pesan-pesan sepatah kata. Kayaknya aku udah mulai kehabisan amunisi Pertanyaan. keyboard karena udah 26 episode. Mungkin Raffi ada apa kata-kata penutup, jangan. Kebetulan nih kemarin baru nemuin ya. Baru nemuin. Pas ya. Jadi apa ya? Kemarin lupa. Tolong. Apa ayo. Kita pikir. Ayo udah. Jadi intinya adalah jangan pernah takut untuk memulai. Nah, Karena kalau nggak pernah dimulai, ya nggak akan pernah jadi. Itu dariku. Oke, saya udah. Saya Raffi Al-Khairi. See you next time. Entahkah prasangka memang benar biasa ku membawa dirimu tak berubah. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Andaikan kau